Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everyone? Here, Batul Tamam will present about AD model, and here is task dari mata kuliah Instructional Design ya. Uh, Here, I will present about what the AD and the steps of AD, and then tokoh-tokoh yang mengembangkannya itu siapa saja, and for mengefisiensi waktu, jadi kita langsung masuk pada slide yang pertama, yaitu definition of the AD model. The AD model is a learning development model consisting of 5 systematic stage. Nah, di sini pertama yang perlu kita ketahui, AD itu adalah singkatan ya. Pertama itu adalah analysis, design, development, implementation, and evaluation, dan disingkat menjadi AD. Nah, AD itu adalah model pengembangan pembelajaran yang terdiri dari 5 tahap, dan tahapan-tahapannya yang saya sebutkan barusan ada analisis, terus desain, development pengembangan, terus implementation yaitu diimplementasikan atau dilakukan ya, evaluasi dan evaluasi. Nah, model ini digunakan untuk merancang pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. AD itu banyak digunakan oleh guru, instruktur, dan pengembang kurikulum karena mudah diterapkan tentunya dan fleksibel untuk berbagai konsep pendidikan dan pelatihan. Nah, itu definisi secara sederhana apa itu yang dimaksud atau pengertian ini. Nah, the second purpose of the AD model ya. Tujuannya AD model itu pertama yaitu menghasilkan proses pembelajaran yang terencana, terstruktur, dan sistematis. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu membantu guru merancang pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang sesuai artinya fokusnya itu lebih pada apa yang dibutuhkan siswa di tempat yang kita ajar, seperti itu, di sekolah yang kita ajar, seperti itu. Karena every place, every person itu tidak sama tentunya, sehingga AD itu bisa menjadi salah satu solusi yang efektif. Dan yang berikutnya itu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran. Nah, yang ketiga itu berkorelasi dengan yang sebelumnya, yaitu efisien ya. Terus kualitas pembelajarannya itu lebih kompleks atau lebih memang apa yang dibutuhkan siswa yang ada di sekolah tersebut, siswa yang kita ajar. Yang berikutnya yaitu adalah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perbaikan pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan barusan, AD itu bisa menjadi salah satu solusi yang efektif. Seperti itu. Itu the purpose of the AD model. Nah, AD itu secara khusus ya, especially AD itu not have a figure, tidak diciptakan oleh satu orang, tidak dikembangkan oleh satu orang, tapi AD itu dikembangkan secara bersama seperti di sini, figure who have contribute to instructional design, not specially AD but influential. Nah, teman-teman, di sini AD itu ya, tokoh-tokoh di sini, 3 tokoh di sini itu tidak berfokus pada AD, namun memiliki kontribusi terhadap AD. Nah, pertama itu ada Robert Dewey.
dengan teori non-event of interaction yang menjadi dasar banyak model pembelajaran. Kedua, Walter Dick dan Lou Carey, pengembang model desain interaksional yang juga banyak dipakai. Dan ketiga adalah David Merrill, pengembang prinsip-prinsip desain interaksional yang efektif. Jadi meskipun Eddy itu tidak mempunyai penemu tunggal seperti sebuah teori ilmiah, model ini itu hasil kolaborasi dan dikembangkan dari berbagai ahli desain interaksional atau interaksional design yang bisa dipakai dan diadaptasi, yang hal ini dipakai dan juga diadaptasikan di dunia pendidikan umum dan militer seperti itu. Nah, jadi Eddy itu tidak memiliki penemu yang secara khusus atau tunggal, tapi Eddy itu yang saya sebutkan barusan. Nah, itu adalah figur-figur yang menjadi pengembang daripada Eddy model tersebut. And Eddy atau the origin and development of Eddy model ya, atau secara sederhana asal usul dan pengembangan Eddy. Nah, pertama di sini Eddy was developed by the US Army as part of effort to design effective and efficient military training. Nah, teman-teman selain saya membacakan di slide yang ada di sini, saya harap teman-teman juga bisa membaca sendiri poin-poin yang ada di PowerPoint ini, karena tidak mungkin saya untuk membaca ulang agar tujuannya itu lebih mengefisiensi waktu tentunya dalam presentasi saya kali ini. Nah, yang pertama ya, Eddy itu pertama kali dikembangkan di US Army atau Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya untuk merancang pelatihan militer yang efektif dan efisien. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu model Eddy merupakan hasil daripada evaluasi-evaluasi dari berbagai pendekatan interaksional desain yang biasanya digunakan dalam dunia militer ataupun dunia pendidikan. Nah, selanjutnya Eddy itu menjadi sangat populer dan banyak diadopsi secara luas di bidang pendidikan formal, pelatihan, korporat, dan pengembangan kurikulum. Nah, itu kenapa di dalam dunia pendidikan ya, dan salah satunya itu adalah di dalam interaksional design itu tidak stuck pada satu model saja, namun seiring berjalannya waktu interaksional design itu bersifat dinamis, artinya terus dikembangkan, tidak hanya menggunakan itu saja. Yang kenapa harus dikembangkan, karena every generations itu memiliki ya tentunya seperti kemampuan kognitif, memiliki hidup di zaman yang berbeda, artinya setiap zaman itu memiliki kemajuan yang tentunya interaksional design itu juga harus mampu atau harus bisa mengimbangi terhadap apa yang dibutuhkan oleh siswa. Seperti itu. Nah, steps of the Eddy model. Nah, pertama ada analysis ya. Sesuai dengan kepanjangan daripada Eddy tersebut. Analysis. Yang pertama itu analisis. Pertama, kita itu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran seperti itu. Terus menentukan tujuan-tujuan umum, menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, that's the point ya. Dan berikutnya yaitu mengidentifikasi kendala dan potensi. Itu yang pertama. Pertama yaitu melakukan analisis. Nah, yang kedua adalah desain. Setelah kita menganalisa, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan peserta didik, apa kendala, apa potensi, dan sudah mengetahui tujuannya, berikutnya adalah desain atau perancangan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran khusus,
menyusun materi dan strategi pembelajaran, terus merancang evaluasi dan alat ukur keberhasilan. Dan yang terakhir adalah memilih media dan metode yang akan kita gunakan pada murid yang atau siswa yang akan kita ajar, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan desain, kita lanjut pada development, pengembangan, yaitu apa di dalam pengembangannya itu. Pertama yaitu mengembangkan bahan ajar seperti modul atau media pembelajarannya. Terus membuat soal untuk evaluasi dan untuk menjadi instrumen penilaian. Nah, berikutnya yaitu mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap. Nah, di development ini salah satunya itu mempersiapkan perangkat pembelajaran apa yang dibutuhkan setelah kita analisis, setelah kita melakukan perancangan. Nah, di situ di development ini kita menyediakan apa saja yang dibutuhkan untuk siswa yang akan kita ajar, seperti itu. Dan yang berikutnya itu adalah implementation. Apa itu implementation? Setelah analisis, desain, development, maka harus ada yang namanya penerapan atau pelaksanaan, seperti itu. Kita melaksanakan pembelajaran di kelas, terus menggunakan media, metode, dan strategi yang telah kita rancang tentunya. Seperti apa ketika strategi tersebut diimplementasikan di dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu kita lihat seperti apa semua hal yang sudah kita persiapkan ketika ada di lapangan itu reaksinya seperti apa, muridnya itu seperti apa, media-media yang kita gunakan itu seberfungsi apa, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi di sini pertama ya formatif yang tentunya pada setiap tahap itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Nah, terlebih ya secara khusus itu pertama kali dilakukan atau pertama kali diterapkan. Jadi yang namanya evaluasi itu sangat penting dan pastinya di awal pertama itu 50-50 ya, bahkan bisa 80% kekurangan yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, berikutnya itu secara sumatif dilakukan di akhir untuk keberhasilan pembelajaran. So, that's have a step of steps, memiliki tahapan-tahapan ya secara penilaian, dan yang terakhir itu bisa memberikan umpan balik dan rekomendasi. Tuh, nah, itu Edi. Nah, sekarang kita berbicara apa saja sih kelebihan dan kekurangan daripada Edi, karena tidak mungkin ya everyone dari suatu model ataupun suatu hal itu tidak memiliki kekurangan. Itu pastinya memiliki kekurangan, termasuk di dalam instructional design, especially and in Edi model. Nah, so right now kita bahas, kita ketahui bersama apa saja advantage and disadvantage daripada Edi model. Nah, sekarang kita mulai dari yang Edi ya. Dari advantage-nya, dari kelebihannya. Edi itu sistematis dan struktur. Karena teman-teman bisa melihat dari slide-slide yang sudah saya bacakan atau saya terangkan di sebelumnya. Nah, kedua yaitu mudah diterapkan. Edi itu mudah diterapkan karena yang merancang, karena meminta diri kita itu untuk lebih menganalisis dan menyesuaikan di tempat yang kita ajar.
Nah, berikutnya yaitu cocok di berbagai jenjang pendidikan. Sangat cocok di berbagai jenjang pendidikan karena that's just instructional design, just a model seperti itu. Dan berikutnya itu fokus pada kebutuhan peserta didik. Fokusnya itu pada kebutuhan peserta didik kita. Yang dibutuhkan peserta didik kita loh. Fokusnya di situ. Yang paling penting dan poin yang sangat penting itu. Dan berikutnya itu adanya evaluasi secara universal atau secara menyeluruh ya di setiap tahapannya. Tuh. Nah, itu adalah advantage of the AD modelnya. Nah, sekarang kita berbicara disadvantage-nya. Disadvantage-nya di sini itu cuma ada 3 ya, teman-teman. Requires a considerable amount of time and planning, less flexible if conditions change suddenly, can be overly theoretical if not adjust to real conditions. Nah, yang pertama itu membutuhkan waktu ya dan perencanaan yang cukup panjang. Artinya meskipun EDI ini sangat mudah diterapkan, namun kita harus punya yang namanya keseriusan, punya persiapan yang cukup, persiapan yang matang, sehingga apa yang kita rancang, apa yang kita harapkan daripada menggunakan EDI model ini menyentuh atau 60 sampai ke 80% itu saat pertama kali diterapkan itu berhasil. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu kurang fleksibel jika kondisi berubah mendadak. Ya, itu kekurangan yang kedua ya. Kurang fleksibel ya artinya tidak mungkin di sekolah A, EDI yang digunakan di sekolah A atau apa ya, bisa desainnya atau secara umum model EDI yang kita rancang di sekolah A dengan di sekolah B itu belum tentu ketika dibawa ke sekolah lain itu bisa digunakan, bisa diterapkan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah bisa terlalu teoritis jika disesuaikan dengan kondisi nyata. Yaitu kekurangan-kekurangan daripada model. Nah, for the example, di sini saya punya contoh yang sederhana ya. Contoh sederhana daripada EDI. Nah, pertama di sini itu adalah some teacher in English want to improve the speaking skill in siswa kelas 10. The first analysis, students find it difficult to speak due to lack of practice and shyness. The second, designing role play activities and an English day. Nah, and the third, creating atau ya di developmentnya ya, creating conversation scenarios and example videos. The fourth, implementation, students practice conversation in pairs every week. And the last or the fifth, evaluations, the teacher assess improvement in. Nah, yang pertama yaitu dari analisisnya ya, siswa itu sulit berbicara karena kurang latihan dan malu. Ini sering terjadi ya. Sering terjadi di sekolah-sekolah swasta karena kurangnya berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Kedua, yaitu adalah desain. Kita itu merancang atau mendesain kegiatan role play dan English Day. Ya, bisa saja dalam satu minggu ada satu hari di situ yang have to use English language full time selama di hari itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, developmentnya adalah
membuat skenario percakapan dan video contoh. Nah, ini sebagai media untuk memberikan atau mempermudah siswa. Kita memberikan skenario atau memberikan text conversation atau memperlihatkan sebuah video conversation itu bisa. Itu juga untuk melatih dan menciptakan keinginannya mereka, menciptakan minatnya mereka. Terus implementations yaitu mereka mempraktekkan apa yang sudah mempraktekkan skenario atau video-video yang sudah kita perlihatkan kepada mereka. Nah, yang kedua atau yang terakhir ya, bukan kedua tapi yang kelima ini. Guru mulai meningkatkan speaking dan memberikan umpan balik. Seperti itu. Ya, artinya guru itu menilai, guru mengevaluasi apa saja yang kurang daripada eh, hasil dari implementasi, hasil dari desainnya, hasil dari developmentnya seperti itu. And mungkin hanya itu ya yang bisa saya presentasikan. And I hope have benefits, have bisa memberikan penjelasan tentang ED model, bisa memberikan gambaran-gambaran tentang ED model. And the last from me. If you find any mistakes from my word, please apologize because I'm not angel ya. I just human being in this world. The last I see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.